Seiring dengan berjalannya waktu, para vendor smartphone terus berinovasi dengan menghadirkan lebih banyak lagi line-up perangkat mereka, salah satunya smartphone dengan harga 1 jutaan. Jajaran ponsel kelas entry level itu sudah cukup mumpuni untuk mendukung aktivitas harian. Kalian juga tidak perlu khawatir soal desain, lantaran biasanya line-up entry level memang menonjolkan desain stylish yang tak kalah dengan smartphone lain. Walau, di samping itu, juga memiliki keunggulan lain, mulai dari kapasitas RAM yang beragam, hingga baterai jumbo yang dibawa. Bagi kalian yang tertarik ingin memiliki smartphone baru terutama dengan budget terbatas, daftar smartphone 1 jutaan bisa menjadi jawabannya. Sebelum masuk ke inti pembahasan, ada baiknya kalian semua klik subscribe-nya dulu, supaya kami semangat memberikan rekomendasi HP 1 jutaan terbaik untuk kalian semua. 1. Oppo A15. Sekilas, Oppo A15 mengusung desain yang tampak identik dengan Oppo seri A pada umumnya. Ponsel yang termasuk dalam segmen harga mainstream ini memiliki banderol sebesar Rp1.999.000. Oppo A15 ditenagai chip MediaTek Helio P35. Chip tersebut dipadukan dengan RAM 3GB, dan memori internal 32GB. Apabila kurang, pengguna dapat memperluas kapasitas penyimpanan dengan slot kartu microSD hingga 256GB. Di punggung terdapat 3 kamera yang tersusun dalam modul berbentuk persegi, berikut sebuah pemindai sidik jari konvensional berbentuk bundar. Kamera depannya termuat dalam sebuah poni mungil berbentuk tetesan air, water drop. AI triple rear kamera dari Oppo A15 mampu mengambil foto apapun yang Anda impikan. Lensa utama 13 megapiksel menjaga kejernihan gambar, lensa makro 2 megapiksel menangkap detail halus dari dekat, dan lensa bokeh 2 megapiksel membuat setiap foto potret menjadi sempurna. Untuk harganya sendiri, Oppo A15 dibanderol sekitar harga Rp1.999.000. 2. Poco M3. Poco M3 hadir dengan layar IPS seluas 6,53 inci beresolusi Full HD+, 1080x2340 piksel. Layar ini memiliki aspek rasio 5:9, refresh rate 60 Hz, dan dilapisi pelindung Gorilla Glass 3. Di bagian depan terdapat sebuah notch berbentuk tetesan air, water drop, yang memuat kamera selfie beresolusi 8 megapiksel. Adapun ketiga kamera belakang Poco M3 terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel untuk pengambilan foto portrait. Beralih ke sektor hardware, Poco M3 mengandalkan sistem on-chip, SoC, Snapdragon 662. Chipset ini berada di antara Snapdragon 660 dan Snapdragon 665. Chipset ini didampingi oleh RAM 4GB dan 2 pilihan kapasitas penyimpanan yang dapat, yakni sebesar 64GB dan 128GB. Pengguna juga dapat memperluas kapasitas penyimpanan dengan kartu microSD hingga 512GB. Dengan baterai 6000 mAh, Poco M3 diklaim bisa tahan hingga 5 hari untuk penggunaan ringan. Sedangkan jika penggunaan berat, baterai Poco M3 bisa tahan hingga 1,5 hari. Soal harga, Poco M3 dibanderol $149 atau sekitar 2,1 juta untuk varian 4GB dan 64GB dan $169 atau sekitar 2,4 juta untuk varian 4GB dan 128GB. Penjualan perdana di wilayah Eropa akan dimulai pada tanggal 30 November tahun 2020. 3. Vivo Y12s. Vivo kembali meluncurkan smartphone kelas menengah terbarunya.
Ialah Vivo Y12s, salah satu ponsel terbaru dari keluarga Y series yang kini tersedia di sejumlah negara Asia, seperti Hong Kong dan Vietnam. Bagian depan ponsel tersebut tampak mengusung bezel yang tipis di sisi kiri dan kanan. Namun, tampak sedikit lebih tebal di bagian dagu. Ponsel ini sendiri memiliki layar berdiagonal 6,51 inci, resolusi HD+, dengan rasio layar 20:9. Di bagian atasnya, terdapat sebuah takik, notch berbentuk mirip tetesan air, water drop, yang memuat kamera selfie dengan resolusi 8 megapiksel. Sementara di bagian punggung, terdapat dua kamera yang masing-masing beresolusi 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Pada sektor hardware, Vivo Y12s ditenagai dengan chipset MediaTek Helio P35, dipadu dengan RAM 4GB dan memori internal 128GB yang bisa diperluas dengan kartu microSD. Kapasitas baterainya mencapai 5000 mAh namun, hanya mendukung pengisian dengan daya 10 watt via port micro USB konvensional. Vivo Y12s tersedia dalam dua varian warna, yakni Phantom Black dan Glacier Blue. Ponsel tersebut dijual dengan harga 1,9 jutaan rupiah saja. 4. Oppo A11K. Oppo kembali menambah jajaran ponsel seri A terbarunya dengan meluncurkan A11K di Indonesia. Dari spesifikasi dan harganya, ponsel ini masuk dalam kategori entry level. Oppo A11K mengusung layar IPS LCD dengan diagonal 6,22 inci, 1520x720 piksel. Layar Oppo A11K dilindungi Gorilla Glass 3. Bagian depan layar terdapat notch bergaya water drop untuk menampung kamera selfie 5 megapiksel. Beralih ke bagian punggung, ponsel ini dilengkapi dengan dua kamera yang terdiri dari kamera utama 13 megapiksel dengan mode boost dan 6 kali perbesaran digital dan kamera portrait 2 megapiksel. Dari segi hardware, Oppo A11K ditenagai oleh chipset MediaTek Helio P35. Chip tersebut dipadukan dengan RAM 2GB, dan memori internal 32GB. Apabila kurang, pengguna dapat memperluas kapasitas penyimpanan dengan slot kartu microSD hingga 256GB. Oppo A11K dibekali dengan baterai 4230 mAh, dengan pengisian daya 10 watt. Ponsel ini menjalankan OS Android 9 dengan antarmuka Color OS 6 di Indonesia. Oppo A11K dibanderol dengan harga 1,8 juta. Ada dua varian warna Oppo A11K yang dirilis, yakni biru dan hitam. Redmi 9. Melalui Redmi 9, seri Redmi kini ditopang dengan konfigurasi 4 kamera belakang. Konfigurasi ini terdiri dari lensa wide angle 13 megapiksel, lensa ultra wide angle 8 megapiksel, lensa makro 5 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Sementara pada kamera depan, Redmi 9 memiliki 8 megapiksel kamera selfie yang sekaligus dapat digunakan untuk face unlock. Pengguna juga dapat menonton video dan bermain game dengan lebih optimal, nyaman, dan detail dengan layar dot drop berukuran 6,53 dan resolusi FHD+ 2340x1080 piksel. Layar ini juga dilengkapi dengan sertifikasi TÜV Rheinland Low Blue Light dan perlindungan Corning Gorilla Glass di bagian depan. Di sisi kinerja, Redmi 9 membawa sistem on-chip SoC MediaTek Helio G80, memberikan performa yang jauh lebih baik hingga 107% dibandingkan Redmi 8. Tidak lupa ponsel dibekali baterai berkapasitas besar 5020 mAh dan fast charging 18 watt. Redmi 9 juga dilengkapi dengan jack headphone 3,5 mm, ear blaster, dan USB tipe C. Sementara itu, Redmi 9 juga memiliki slot kartu 2+1 yang mendukung penggunaan dual SIM dan kartu microSD secara bersamaan.
Harga resmi Redmi 9 di Indonesia untuk RAM 3GB dan storage 32GB dijual Rp1.799.000. Sementara RAM 4GB dan storage 64GB dijual Rp1.999.000. Nah, itu dia tadi kelima rekomendasi smartphone terbaik dan terbaru di bulan Desember tahun 2020. Daftar kelima smartphone tersebut merupakan smartphone keluaran terbaru di bulan November dan masih layak untuk dibeli pada bulan Desember tahun 2020. Bagaimana? Apakah kalian semua tertarik untuk membelinya? Jangan lupa subscribe channel kami, supaya tim kami semangat membuatkan konten HP baru setiap harinya.